Pendudukan Jepang hanya berlangsung beberapa tahun, tetapi dampaknya begitu brutal. Kerja paksa Romusha, kelaparan massal, dan kekerasan fisik meninggalkan trauma mendalam. Banyak saksi hidup yang mengalami masa itu bersaksi bahwa penderitaan di bawah Jepang jauh lebih berat dibanding era Belanda. Ironisnya, kebencian kolektif bangsa kita lebih diarahkan ke Barat, bukan ke Jepang. Mengapa bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah propaganda dan narasi sejarah pasca kemerdekaan. Eropa digambarkan sebagai simbol imperialisme yang panjang, sementara kekejaman Jepang seolah tertutup oleh semangat Asia Timur Raya yang mereka gaungkan. Akibatnya, persepsi kebencian tidak selalu sejalan dengan fakta sejarah. Refleksi penting dari perbandingan ini adalah bahwa kebencian yang diwariskan seringkali tidak objektif. Jika kita ingin adil, kita harus berani melihat siapa sebenarnya yang paling kejam, bukan sekedar mengikuti arus kebencian yang dibentuk oleh propaganda. Sejarah seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekedar bahan untuk melestarikan kebencian. Yerusalem adalah kota yang sejak ribuan tahun lalu menjadi rebutan tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Masing-masing mengklaim kota ini sebagai tanah suci yang harus dikuasai. Perebutan ini bukan sekadar soal wilayah, tetapi juga simbol identitas dan legitimasi keagamaan. Sejarah panjang konflik di Yerusalem menunjukkan bahwa klaim kesucian seringkali justru memperkeruh toleransi. Situs-situs yang dianggap sakral dijadikan alat propaganda, sementara penduduk lokal hidup dalam ketidakpastian. Alih-alih membawa kebajikan, tanah suci justru melahirkan siklus kebencian yang tak pernah selesai. Ironisnya, narasi tentang Yerusalem sering digunakan untuk membakar semangat kebencian di luar wilayah itu sendiri. Di Indonesia, misalnya, propaganda tentang pembebasan Al-Qudus menjadi jargon politik dan ideologi, meski realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Refleksi penting dari kisah Yerusalem adalah bahwa tanah suci tidak otomatis membawa kedamaian. Selama klaim eksklusif terus dipertahankan, konflik akan terus berulang. Yang dibutuhkan bukan perebutan simbol, melainkan keberanian untuk melihat manusia di balik tembok-tembok suci. Mereka yang berhak hidup damai tanpa harus menjadi korban ego agama. Kitab suci sering dijadikan rujukan untuk memahami sejarah dan perilaku umat terdahulu. Namun, tafsir yang keliru bisa melahirkan kebencian yang salah arah. Ayat tentang Bani Israel, misalnya, kerap dipahami sebagai legitimasi untuk membenci kaum tertentu di masa kini. Padahal, tujuan ayat itu adalah pelajaran agar umat tidak mengulangi kesalahan yang sama, bukan untuk mewariskan kebencian lintas generasi. Kesalahpahaman tafsir ini berdampak besar. Alih-alih memperkuat persatuan, ia justru menumbuhkan perpecahan di kalangan orang yang seiman. Kebencian terhadap Israel sering melebar menjadi kebencian terhadap Barat secara umum, seolah-olah semua berbeda keyakinan adalah musuh. Jika kita jujur, kebencian yang lahir dari tafsir keliru hanya memperlebar jurang. Yang seharusnya menjadi pelajaran moral berubah menjadi bahan bakar konflik. Sejatinya, menghargai perbedaan adalah inti dari pesan kitab suci, agar umat tidak terjebak dalam siklus permusuhan yang tak berkesudahan. Refleksi pentingnya adalah tafsir harus membawa kita pada kebijaksanaan, bukan kebencian. Jika tafsir justru menumbuhkan permusuhan, maka kita perlu bertanya kembali, apakah itu benar-benar pesan kitab suci atau sekedar cermin dari ego manusia? Media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Di Indonesia, pemberitaan tentang Israel dan Barat seringkali terlihat tidak seimbang. Narasi yang ditonjolkan lebih menekankan pada penderitaan satu pihak, sementara sisi lain jarang diangkat. Apakah media sepenuhnya salah? Tidak juga. Mereka bekerja dengan kebutuhan rating, modal, dan profit, sehingga berita yang menggugah emosi lebih diprioritaskan daripada analisis yang objektif. Akibatnya, masyarakat yang miskin literasi cenderung menerima informasi secara linier,
Kebencian yang sudah tertanam diperkuat oleh berita-berita yang sensasional, bukan oleh data yang komprehensif. Media, sadar atau tidak, ikut melestarikan pola pikir yang sempit, sehingga konflik yang kompleks tampak seperti cerita hitam putih. Propaganda kebencian ini kemudian menjadi bahan bakar bagi kelompok radikal. Dengan memanfaatkan narasi media, mereka meneguhkan klaim bahwa Barat dan Israel adalah musuh utama. Padahal realitas di lapangan jauh lebih rumit, dengan banyak faktor politik, ekonomi, dan sejarah yang saling bertumpuk. Refleksi pentingnya adalah, media seharusnya menjadi jendela untuk melihat dunia secara lebih luas, bukan sekedar cermin dari kebencian yang sudah ada. Tanpa keberanian untuk menyajikan informasi yang berimbang, media justru berisiko menjadi bagian dari rantai propaganda yang memperpanjang konflik. Radikalisme tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui proses normalisasi yang perlahan namun sistematis. Awalnya, kebencian terhadap Barat dan Israel ditanamkan lewat narasi agama, dengan label sekuler, togut, atau kafir. Produk-produk Barat pun dicap sebagai bagian dari musuh, meski para pemimpin kelompok radikal sendiri sering menikmati keuntungan materi dari masa yang mereka doktrin. Setelah kebencian tertanam, langkah berikutnya adalah mengatur gaya hidup masyarakat. Busana wanita mulai diatur, hijab syar'i dan niqab dipromosikan sebagai standar, sementara budaya lokal dicela dan dianggap rendah. Ironisnya, mistik lokal dihujat, tetapi mistik versi agama mereka justru dijual sebagai kebenaran. Perlahan, narasi ini masuk ke ranah hukum, dengan dorongan agar undang-undang diganti menjadi syariah. Normalisasi kebencian juga melahirkan polisi moral. Dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, mereka melakukan penggerbekan tempat hiburan, persekusi terhadap umat lain, hingga melarang peribadatan agama berbeda. Semua ini dianggap wajar, padahal sesungguhnya mempersempit ruang toleransi dan merusak harmoni sosial. Refleksi pentingnya adalah, radikalisme tumbuh bukan karena kekuatan besar semata, melainkan karena kebencian yang dibiarkan menjadi normal. Jika masyarakat tidak kritis, kebencian itu akan terus merambat ke sendi-sendi kehidupan. Banyak yang beranggapan bahwa negara berbasis agama akan lebih adil dan bermoral. Namun, sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Negara yang menjadikan hukum agama sebagai dasar seringkali gagal memberikan keadilan bagi semua warganya. Maladewa dan Somalia adalah contoh nyata, di mana sistem berbasis agama justru melahirkan ketidakstabilan dan kemunduran. Arab Saudi pun kini mulai melonggarkan aturan-aturan ketatnya. Mereka menyadari bahwa untuk menjadi negara maju, sistem hukum harus menaungi semua warga negara, bukan hanya satu golongan. Hukum agama bersifat subjektif, sementara dunia modern menuntut hukum yang objektif agar bisa mengakomodasi keberagaman etnis, budaya, dan keyakinan. Negara sekuler bukan berarti anti-agama. Justru, ia memberi ruang agar setiap orang bebas menjalankan keyakinannya, tanpa dipaksa mengikuti aturan satu agama tertentu. Dengan hukum yang objektif, negara bisa membangun fondasi yang lebih kokoh untuk kemajuan, toleransi, dan keadilan sosial. Refleksi pentingnya adalah, jika tujuan kita adalah membangun bangsa yang maju, maka hukum harus berdiri di atas prinsip universal, bukan tafsir subjektif. Negara sekuler memberi jaminan bahwa semua warga, apapun latar belakangnya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Sejarah mencatat, Adolf Hitler menggunakan propaganda anti-Yahudi untuk membakar kebencian massal. Ia menggambarkan bangsa Yahudi sebagai hama yang menginvasi negara lain, sehingga legitimasi kebencian menjadi seolah sah. Narasi ini berujung pada tragedi kemanusiaan yang mengerikan, yaitu Holocaust. Ironisnya, pola propaganda serupa masih terlihat hingga kini, meski dengan wajah baru. Di Indonesia, misalnya, tokoh seperti Gaza Hussein menggaungkan kebencian terhadap Israel dengan narasi bahwa tokoh Barat atau penulis tertentu berniat menghina Islam.
Padahal, karya seperti The Thousand, karya Michael Hahart, menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh, meski berdampingan dengan figur kontroversial lain. Kesamaan antara propaganda Hitler dan narasi modern adalah cara keduanya membentuk musuh imajiner. Israel digambarkan sebagai bangsa invasif, sama seperti cara Hitler menggambarkan Yahudi. Bedanya hanya pada konteks, tetapi dampaknya sama. Kebencian yang diwariskan dan diperkuat tanpa dasar objektif. Refleksi pentingnya adalah bahwa propaganda kebencian, siapapun pelakunya, selalu berbahaya. Ia menutup ruang dialog, mempersempit toleransi, dan beresiko melahirkan tragedi baru. Jika kita tidak kritis, kita bisa terjebak dalam siklus kebencian yang sama, hanya dengan aktor dan narasi berbeda. Ketika berbicara tentang konflik Timur Tengah, banyak orang langsung menunjuk Israel sebagai pihak paling kejam. Namun, jika kita menengok data sejarah, ternyata rezim Khomeini di Iran justru mencatat jumlah korban yang jauh lebih besar. Sejak revolusi 1979, kekejaman rezim ini terhadap sesama umat Islam mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Sementara korban konflik Israel sejak 1948 tercatat sekitar 130.000 jiwa. Perbandingan ini mengejutkan, karena narasi publik lebih sering menyoroti Israel sebagai musuh utama, sementara kekerasan internal di dunia Islam sendiri jarang dibicarakan. Padahal, korban dari rezim Khomeini sebagian besar adalah umat Islam, menunjukkan bahwa bahaya terbesar kadang datang dari dalam, bukan dari luar. Selain korban jiwa, rezim berbasis agama ini juga diwarnai oleh korupsi besar-besaran. Gelar suara Allah yang mereka klaim justru menutupi praktek kekuasaan yang menindas dan memperkaya segelintir elit. Fakta ini memperlihatkan bahwa agama yang disalahgunakan bisa lebih berbahaya daripada kartel narkoba, karena ia membawa legitimasi moral yang menipu. Refleksi pentingnya adalah, kebencian yang diarahkan hanya pada Israel membuat kita buta terhadap kekejaman lain yang lebih besar. Jika ingin adil, kita harus berani melihat data secara objektif, tanpa terjebak pada propaganda. Sejarah mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya dari musuh luar, tetapi juga dari rezim yang menyalahgunakan agama demi kekuasaan. Kebencian jarang lahir dari ruang kosong. Ia biasanya ditanam, diwariskan, dan dinormalisasi dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kebencian terhadap Barat dan Israel sudah lama menjadi bagian dari narasi publik, diperkuat oleh media, tafsir agama, dan propaganda politik. Akibatnya, kebencian itu terasa wajar, padahal sesungguhnya ia adalah racun yang merusak keadilan dan persatuan. Bahaya terbesar dari kebencian yang diturunkan adalah dampak jangka panjangnya. Ia bukan hanya memecah belah umat, tetapi juga menutup ruang dialog dan kerjasama. Kebencian membuat kita buta terhadap fakta, menolak data, dan lebih memilih emosi daripada rasionalitas. Dalam jangka panjang, sikap ini bisa melahirkan konflik baru yang tak pernah selesai. Sejarah menunjukkan bahwa kebencian yang diwariskan tidak pernah membawa kebaikan. Dari Perang Salib hingga konflik Timur Tengah, pola yang sama terus berulang. Ego, klaim eksklusif, dan propaganda. Jika kita tidak berani memutus rantai kebencian, maka generasi berikutnya akan mewarisi luka yang sama, bahkan lebih dalam. Refleksi pentingnya adalah, kebencian bukan warisan yang patut dijaga. Yang perlu kita wariskan adalah keberanian untuk adil, kemampuan untuk melihat manusia sebagai manusia, dan tekad untuk membangun masa depan tanpa trauma masa lalu. Hanya dengan itu, kita bisa keluar dari lingkaran kebencian yang tak berkesudahan.